Coba deh, kamu ingat satu momen. Waktu kamu lagi nunggu sesuatu yang penting. Entah itu hasil ujian, orang yang belum datang, atau nunggu waktu buka puasa di rumah pas kecil dulu. Rasanya 1 menit kayak 1 jam gak sih? Tapi di sisi lain, pernah nggak kamu lagi ngobrol seru sama temen tongkrongan kamu, atau tenggelam di dunia film yang kamu suka? Tapi tiba-tiba aja, loh, udah malam aja ya? Lucu ya, kita semua hidup di dunia yang sama, pakai detik dan menit yang sama. Tapi kok waktu bisa terasa berbeda-beda? Hari ini, kita akan masuk ke satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi bisa merubah cara kamu melihat dunia. Apa itu waktu? Dulu, waktu dianggap sesuatu yang mutlak. Sesuatu yang berjalan lurus, kayak sungai yang gak bisa dibendung. Mengalir dari masa lalu, ke masa kini, lalu ke masa depan. Isaac Newton, salah satu ilmuwan paling jenius sepanjang masa, percaya waktu mengalir dengan kecepatan yang sama, dimanapun dan kapanpun. Tapi ratusan tahun kemudian, muncullah satu orang, dengan rambut acak-acakan dan cara pikir yang gak biasa. Namanya, Albert Einstein. Einstein bilang, waktu itu relatif. Tunggu, relatif? Iya. Artinya, waktu bisa jadi beda untuk setiap orang. Kamu nggak salah dengar. Kalau kamu naik pesawat luar angkasa super cepat dan pergi jauh selama 1 tahun versi kamu. Pas kamu balik ke bumi, mungkin di sini udah lewat 10 tahun. Itu bukan fiksi ilmiah. Itu nyata. Dan udah dibuktikan lewat eksperimen. Jam atom yang diletakkan di pesawat dan di bumi. Setelah beberapa waktu, menunjukkan waktu yang berbeda. Lalu kalau waktu bisa berjalan lebih cepat atau lebih lambat. Apa itu berarti waktu tuh bukan sesuatu yang tetap? Ada satu pemikiran dari fisika dan filsafat yang cukup mengguncang. Jadi gini. Bayangin hidup kamu kayak buku komik. Setiap halamannya adalah satu momen. Halaman 1, kamu lahir. Halaman 50, kamu sekolah. Halaman 120, kamu nonton video ini. Sekarang kamu lagi membaca halaman 120. Tapi halaman 1 sampai 500 itu tetap ada. Cuma kamu belum sampai di sana. Beberapa ilmuwan percaya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan, semuanya eksis secara bersamaan. Tapi, kita cuma bisa merasakan satu halaman dalam satu waktu. Karena kesadaran kita bergerak dari satu momen ke momen lain. Artinya, bisa jadi waktu itu nggak mengalir. Kitalah yang bergerak. Tapi kalau gitu, apa gunanya waktu? Dan apa yang bikin kita merasakan waktu? Disinilah masuk bagian paling gila. Ada teori yang bilang, kesadaran kita, pikiran kita, itu kayak proyektor film. Waktu bukan sesuatu yang ada di luar sana, tapi sesuatu yang kita proyeksikan ke dunia ini. Tanpa kesadaran, nggak ada masa lalu, nggak ada masa depan, nggak ada sekarang. Coba pikirin ini. Kalau kamu tidur tanpa mimpi, apa kamu merasa waktu berlalu? Enggak kan? Tapi pas kamu bangun, kamu tahu, kamu udah melewati waktu. Padahal, kamu nggak merasa apa-apa. Jadi mungkin, waktu itu bukan sesuatu yang kita jalani, tapi sesuatu yang kita rasakan. Apa semua ini berarti waktu itu ilusi? Belum tentu. Mungkin waktu bukan ilusi. Tapi cara kita memahami waktu yang nggak lengkap. Dan mungkin, kalau kita bisa memahami waktu dengan cara yang berbeda, kita juga bisa memahami hidup dengan cara yang berbeda. Waktu mungkin nggak bisa kamu pegang. Tapi setiap detik yang kamu jalani adalah kesempatan untuk merasakan, memaknai, dan menjadi. Karena mungkin, di balik semua misteri waktu, yang paling penting adalah apa yang kamu lakukan di dalamnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di video 1/0 berikutnya. Tempat di mana berpikir adalah petualangan. Ayo dukung kami dengan like, komen dan subscribe channel ini.